Saya ambilin gambarnya yang itu kadang. Jadi biar teman-teman gak pada penasaran seperti apa kandangnya. Biar tahu semuanya gitu. Jadi nggak setengah-setengah. Kandangnya Cangon bro. Setelah habis gantang biasanya Cangon dimasukin kandang. Saya pikir mungkin saya kesana aja karena teman-teman rame. Jadi burung itu pagi biasa kita mandiin, saya nggak ada persiapan apapun. Oh, berarti menurut kalau Abah sendiri itu gantang nggak perlu persiapan ya? Nggak Jadi perlu persiapan. perawatan harian, pokoknya kapan pengen jalan, kapan mau jalan, tinggal buat jalan Tinggal aja. bawa. Nah, Saya dari dulu cara mungkin gini, dulu kan saya memang awamnya. Saya zaman dulu di NBC, jadi saya kalau berangkat tuh tidak bawa jangkrik, tidak bawa ular. Jadi dari rumah tuh udah saya mandiin, udah saya bawa. Jadi ya apa adanya, memang sulit untuk bunyi gitu ya. Nah di sana kan kita pengalaman dengan teman, sharing-sharing sama teman, nanya gitu kan. Ya. Nah sekarang burung kalau memang misalnya udah memang waktu itu saya kan burung yang mana aja saya siap saya bawa. Tidak harus kalau sekarang kan ada pendamping, ini burung yang bahkan saya bawa walaupun nggak burung bayi. Untuk hanya latih mental aja ya buat ketemu orang banyak, nah, ketemu burung banyak. Saya bawa ini yang istilahnya saya mau bawa ini ya udah saya siapin gitu kan, dalam arti kata Bersihin kandangnya utamanya ya. Makanya jadi kayak sekarang nih habis lomba ini nanti di foto itu ya udah biasa aja lagi gitu. Seperti perawatan harian biasa ya. Biasa, Berarti biasa. kalau Abah sendiri itu di saat gantang atau perawatan harian itu nggak ada bedanya, semuanya sama. Jadi nggak ada persiapan buat gantang, persiapan apa itu Abah itu nggak pernah yang seperti itu. Kalau yang lain kan mungkin ada yang dikerodong lah, di sauna lah, atau dijemur dulu lah, inilah itulah. Kalau Abah sendiri itu bukan masalah itunya. Jadi intinya kapan dia mau berangkat, kapan dia pengen gantang, ya udah tinggal tenteng yang mana aja gitu ya, Bah. Karena saya berpikirnya kan saya ke sana cuma kumpul sama teman-teman ya. Tidak khusus mau berpikir ini juara atau tidak. Kan buktinya di Cangon tidak stabil nih, ini juara, besok enggak. Pernah juara dan juara Lost Point 2, terus 1400 juara 2. Besoknya juga nggak juara karena memang saya nggak mempersiapkan. Tanpa persiapan, tanpa settingan, tanpa perawatan yang khusus ya. Ya contohnya tadi datang terlambat, ya kan, pas sampai burung langsung naik, beli tiket langsung datang. Jadi nggak ada waktu sebentar pun kan, memang datang terlambat. Dan rata-rata saya seperti itu, jadi turun dari mobil waktu ini naikin aja udah. Pokoknya intinya silaturahmi lah ya. Kalau misalnya masuk atau dapat juara itu ya, menurut apa itu udah dianggap aja hoki gitu aja ya, Pak. Cuma gini, kalau saya sih saranin buat teman-teman yang memang benar-benar untuk spesialis gantang, saya juga pernah punya pengalaman yang sudah saya tulis, yang sudah saya bagikan. Memang burung itu minggu kita gantang, Sabtu istirahat, kita produk full. Dan itu karena untuk fisik ya. Berarti yang khusus, berarti apa juga menyarankan buat teman-teman yang hobinya gantang, jadi untuk gacoannya ya harus dilatih ya. Benar-benar dilatih. Kalau saya kan istilahnya karena memang apa adanya gitu, tidak mempersiapkan burung itu. Karena benar-benar hobi ya, silaturahmi intinya kayak gitu kalau apa ya. Kalau yang lainnya kan mungkin yang benar-benar ingin punya prestasi di lapangan atau sambung silaturahmi ya kan. Yang jelas sih kalau orang datang ke gantangan sih ya, orang datang gantang intinya pengen menang. Iya kan. Jadi kalau saya memang buat teman-teman yang yang senang hobi gantang, kadang-kadang seminggu bisa 2 kali 3 kali, dan
burung itu memang benar-benar harus diperhatikan, istirahatkan. Iya. Misalnya habis gantang minggu itu dikasih kebebasan dia dengan kandang lebaran atau kandang kotak. Terus hari Kamis itu udah mulai kita persiapkan performanya gitu. Nah saya biasanya dulu pernah melakukan itu awal-awal saya main burung cucukan itu ya Sabtu saya istirahatin. Karena dulu apa ya, burung itu susah bunyi ya. Bunyi cuma Garuda dan tutup aja udah senang banget ya, gitu ya, udah juara waktu itu. Nah jadi memang minggu mau main Sabtu istirahat ya. total, kita kerodong, kita kasih makan gitu kan. Kalau perlu nggak usah jangkrik. Oh berarti itu khusus pokoknya khusus buat teman-teman tercukan yang pengen apa ya, pengen gantang di saat mau gantang 1 hari sebelum gantang itu berarti diistirahatkan burung Ya, ya, biar di saat gantang bisa full performa ya. Betul. Kan gini, saya pernah nulis di grup ya, di Facebook. Itu kan burung bunyi kerucukan itu karena lapar, ya kan, kenyang, nyaman ya, terus birahi. Nah, dengan kita memilih atau mengatur birahinya dia, itu nanti dia ketemu di puncaknya misalnya hari Minggu. Nah nanti hari Minggu itu birahinya dia pas. Nah kan kalau seperti atlet kan juga latihan sebelum pertandingan, latihan dasar, ya kan, menengah semakin intensif. Tapi saat seminggu atau 2 hari sebelum bertanding dia relaksasi kan, santai dulu, santai ya. tegang. Nah saya juga seperti itu burung, jadi saya contoh seperti atlet. Jadi habis lomba hari Minggu, Seninnya sampai Selasa saya biarkan aja makan banyak, ini banyak gitu misalnya. Nah dari Kamis itu udah mulai di sauna lah, di umbul lah, gitu kan. Sampai Jumat itu kita kasih makan yang enak lah, jangkrik apa. Nah Sabtu itu kita istirahatkan, hanya makan ambil dia air minum dan pisang aja. Jadi full saya cabut, jangkrik saya nggak kasih. Hari Jumatnya itu kan, Jumatnya. Nah nanti Sabtu itu dia istirahat, tidak dikasih apa-apa, tidak dikasih, cuma pisang sama pur. Minggu paginya kan nggak mungkin jantang sore, minggu paginya baru kita jangkrik, kita umbar. Ya kalau kita umbar, kita kasih banyak, biar birahinya naik pada saat puncak. Itu untuk penyetelan birahi, settingan birahi, settingan birahi ya. Untuk pendongkrak birahi, Ya, cara settingannya secara seperti alami itu. ya, Alami ya. Kalau sekarang kan istilahnya orang instan bisa dengan cara apapun ya. Benar. Nah makanya saya bilang ada yang seperti tadi tanyain soal doping. Sekarang saya tidak anti doping, jadi silakan pakai doping. Tapi kita logika aja, di antara sekian banyak gantang mungkin ada 30 burung yang gantang semua pakai doping, yang juara kan nggak sama, nggak semua juara. Itu kan semua kita latih yang perawatan yang benar. Ya walaupun intinya berarti walaupun terucuk sekarang kebanyakan ya, rata-rata ya mungkin udah pakai settingan seperti itu, yang pendongkrak birahi yang instan. Ya cuman tetap aja perawatan hariannya harus tetap konsisten. Ya Bah. Bukan karena udah ada seperti itu, hal itu. Nah, orang berpikiran, saya beli burung lah yang kayak gini, pakai ini, naikin gantangan, itu belum tentu ya Bah ya. Belum tentu ya. Kalau berarti burungnya kita memang tidak siapkan, kita doping pun juga. Sekarang rata-rata kita nggak munafik ya, nggak menutup mata dan melihat secara fair jelas. Hampir semua orang memakai itu, apapun produknya buatan sendiri atau dia punya beli atau apapun, semua hampir rata-rata pakai. Nah, burung kalau nggak disiapin fisik, disiapin mental, misalnya perawatan yang benar, kita doping juga nggak akan hasil maksimal. Ya walaupun jalan, cuman jalannya tetap kurang maksimal ya Pak. Kurang maksimal. Walaupun jalan tetap jalannya kurang maksimal. Nah, itu teman-teman tercukan. Nah, jadi walaupun burung tercukan udah yang buat gantangan itu udah dipakein macem-macem segala macem, tapi kalau perawatannya asal-asalan juga atau nggak konsisten, nggak pakai perawatan yang benar,
Nah, itu juga burung tetap jalannya juga cuma setengah doang, nggak mungkin. Ya ada kemungkinan jalan full performa atau maksimal, cuman kebanyakan cuman setengah jalan doang, nggak maksimal. Nggak kuat. Nah, kan gini, saya juga prihatin ya, prihatin, tapi kita tidak bisa mengkat orang-orang menjual karena itu rezeki mereka. Tapi karena ini sebenarnya komunitas di Trucuk dan yang menjual di orang Trucuk, yang memakai orang Trucuk, saya yakin mereka-mereka yang penjual atau pemakai itu tidak pernah menguji coba sebenarnya berapa tetes untuk burung Trucuk itu, apapun mereknya, berapa tetes terus berapa menit burungnya bekerja. Nah, saya pengen teman-teman itu cerdas gitu loh. Jadi pakailah, boleh pakai obat untuk mendongkrak birahi, tapi juga kita punya timing waktu. Misalnya burung setengah jam nih kita coba di rumah, apakah setengah jam burung itu naik birahinya. Oh, berarti walaupun pakai tetesan tetap harus pakai settingan juga ya, Pak? Oh iya, kalau kita main kasih aja terus durasinya masih 1 jam lagi, burung udah keburu lemas kan? Terus kalau kita kasih terlalu cepat, waktunya naik, dia belum bisa bekerja reaksinya. Nah, maksud saya begini, kenapa teman-teman itu saya sih tidak bilang bahwa mereka tidak mau belajar, cuma terlalu pede dengan apa yang dia pakai itu, tapi dia tidak mengenali karakter burungnya. Berarti tetap aja ya, walaupun pakai tetesan, pakai obat-obatan, pakai apalah segala macem, kalau kita nggak tahu karakternya si burung, itu juga kita nggak tahu. Sebutnya nggak akan maksimal. Kadang-kadang, ini lagi nih, pernah juga yang dengar yang seperti itu. Dia pakai ini nggak cocok. Dia pakai ini nggak cocok. Dia pakai ini nggak cocok. Semuanya hampir nggak cocok. Nah, dia cuma cocok pakai ini. Ya mungkin itu karena timing saat pemberian, atau timing berapa banyak pemberiannya. Itu harus ketemu dulu ya, Pak? Harus ketemu dulu. Tetap juga dengan burung, kalau udah kita tahu settingannya alami, misalnya dengan 2 jangkrik birahinya naik, dengan 2 ulat birahinya naik, dengan madu birahinya naik, itu kita gampang gitu. Sekarang kan gini, apapun produk, mau yang legal dalam arti kata yang produk pabrik atau buatan teman-teman, bukan legal itu nggak legal ya, maksud saya resmi dengan standarisasi pabrik atau dengan rumahan teman-teman. Setiap burung itu punya dosis yang berbeda. Jadi pelajari burungnya sendiri gitu loh. Dengan 2 jangkrik ini naik enggak? Dengan 3 jangkrik naik enggak? Gitu. Jangan sampai akhirnya kita kebablasan, besok 3 tetes, besok 5 tetes, besok 6 tetes. Ya ujung-ujungnya burung rusak, bukannya makin moncer, malah rusak ya, Pak. Nah itu teman-teman ceritakan. Sekarang gini, kita bukan membuka rahasia teman-teman. Kenapa burung-burung yang juara, yang menang itu, dia main berapa kali, ya nggak lama lah, mungkin 2 bulan 3 bulan dia tahan, langsung dia jual. Karena yakin dia akan performanya turun. Gitu. Jadi bukan saya menjelekkan produk ini, enggak, tapi karena ketidaktahuan kita bahwa ini kita doping terus, atau kita kasih tahu kasih suplemen terus gitu kan, suplemen terus tanpa kita tahu burung. Mereka yang orangnya cerdas, ya mungkin malah jeli, burung udah mulai turun dia apa, dia jual, dia cari lagi burung-burung bahan. Dan rata-rata pemain-pemain yang udah satu punya modal, kedua punya nama, dan mereka akan selalu mencari burung bahan. Jadi bukan saya jelek, ini kita terbuka ya, supaya teman-teman pada paham, biar pada tahu gitu loh. Jadi performa burung itu kalau terus-terusan dosisnya semakin tinggi, dia semakin turun. Nah sekarang yang alami misalnya, coba dulu burung ini 2 jangkrik birahinya seperti apa, 3 jangkrik birahinya seperti apa. Ada kan yang namanya apa dia, birahi yang terlalu over, yang ngewer gitu ya. Justru itu lebih bagus kalau kita bisa sampai puncak seperti itu. Itu kalau settingan secara alami jangkrik, misalnya jangkrik, roto atau ulet gitu ya, Pak. Nah itu lebih bagus berarti ya. Kalau burung udah sampai ngewer atau ngiwir itu berarti
itu udah titik puncaknya Nah, itu ya. itu udah tahu itu. Nah. Oh, dengan 3 jam burung seperti ini. Nah. Tinggal kita kurangin. Kurangin. Benar. Berarti kalau masalah untuk settingan yang dopingan atau yang apalah DRN di sini mulai membuka karena ya mengenai postingan apa yang kemarin itu sebenarnya sih itu ada yang pro ada juga yang kontra ya kan. Abah sampai gimana ya sampai kehabisan kata-kata buat ngejawab postingan Abah tentang masalah itu. Nah makanya dengan ini DRN membantu Abah membuka di konten DRN ini ya biar orang lebih banyak tahu lagi gitu loh. Nah, jadi Abah bisa menjawab, DRN juga bisa membantu membagikan gitu kan, memberitahukan secara langsung seperti ini gitu loh. Jadi kan gini, kita tidak tutup mata ya. Hampir semua lomba burung mungkin barangkali entah di Lakbar, di Hijau, di Murai semua juga pakai apa namanya? Pendongkrak. Pakai pedongkrak, birahi karena memang itu burung kalau alami jarang kerja, apalagi burung kricik itu bukan burung fighter ya, hanya burung Koloni ya. burung yang istilahnya yang harus benar-benar dengan settingan yang pas. Gitu. Jadi kita tidak tutup mata gitu. Karena produk-produk ini sebenarnya kan bisa juga kita buat pribadi juga bisa buat gitu, kalau kita mau belajar. Cuman ya itu kadang kan ya namanya juga apa ya orang semuanya kan pengen instan gitu loh, pengen cepet tanpa ribet ya apa aja yang ada ya mereka pakai gitu loh. Tapi ya kuncinya ya begini ya seperti yang pernah DRN baca, DRN dengar dari omongan orang ya seenggak-enggaknya walaupun instan itu juga perlu proses, bener yang Abah bilang tadi. Kita harus tahu karakteristik si burung TR tersebut. Nah, misalnya mau berapa jam atau berapa menit kita kasih obat atau berapa tetes kita kasih obatnya gitu loh, berapa tetesnya. Nah, seperti juga kita mau makan mie instan. Nah, kita itu juga harus tetap memasaknya dulu ya, Pak. Iya. Namanya mie instan, kalau kita mau makan juga tetap harus masak dulu. Kayak kita minum obat itu kan kita pusing barangkali kita minum obat yang beli di di warung-warung. Satu butir kita sembuh. Tapi besok lagi kita ngomongin 2 butir ya sembuh. Karena kita semakin imun sama dengan burung. Nah, Burung juga kalau terlalu banyak dia akan imun, dia tidak lagi terpancing di rahim. nah, kalau boleh tahu, saya mau nanya nih, Pak. Untuk burung-burung yang seperti itu kan katanya kan ada cara netralisirnya, Pak. Abah sendiri tahu nggak yang seperti itu? Sebenarnya gini, saya sebenarnya dalam hal ini saya tidak konsentrasi di burung lomba ya. Saya hanya konsentrasi di pemeliharaan burung, perawatan burung yang benar. Kalau lomba kan mereka punya pengalaman, punya punya jalan sendiri, punya cerita sendiri. Jadi saya tidak begitu paham soal obatnya apa, netralisir apa. Karena waktu saya nulis kenapa soal doping, saya bilang rawat burung dengan benar, dengan rapi dan ini. Karena saya ditanya, Mbak kalau doping ini gimana? Saya nggak pernah pakai. Nah, Karena saya nggak tahu dan saya tidak pernah punya kontak dengan teman-teman yang punya doping gitu kan. Jadi saya nggak tahu ini hasilnya apa, ini apa, dan saya nggak mau burung saya uji coba walaupun burung saya banyak. Satu, harga mungkin mahal. Ya harga, karena saya pernah teman di atas 100 sampai 200 ribu. Terus saya pikir burung saya nggak sampai segitu mahal, saya beli dari Onjokan gitu kan. Terus saya pengen setting burung setelah jadi, terus burung saya yang udah dapat nama saya nggak pernah lombain lagi, saya taruh di rumah. Jadi hanya kepuasan. Jadi saya lebih konsentrasi perawatan itu harian benar. ya, perawatan harian. Perawat burung yang benar, baik itu buat rumah, buat lomba. Persoalan itu obat, antisipasinya saya nggak tahu. Karena memang saya tidak memburu gantangan lomba kan gitu. Soalnya kenapa DRN bikin konten seperti ini, karena DRN sendiri juga pernah ditanyain tuh. Ada seseorang yang nanya sama DRN, Om, mau nanya doping yang paling bagus buat rusukan biar moncer di lapangan itu apa ya? Nah DRN kan bingung. DRN sendiri juga gantang aja jarang ya kan. Memang DRN akuin dulu DRN sering gantang, cuman
Ya karena apa ya? Karena nggak mampu seperti teman-teman lainnya yang punya gacuk yang moncer-moncer di gantangan, yang sering dapat piala, ya kan, sering dapat menang. Karena DRN nggak mampu yang seperti itu untuk mengikuti zaman di terucukan, akhirnya kan DRN terjun di media YouTube ini. Bukannya DRN begitu mundur dari gantangan terucukan terus DRN menghilang atau berhenti sama sekali nggak muncul lagi. Enggak, DRN tetap konsisten di terucukan sampai terucukan benar-benar booming sampai masuk event nasional yang paling terbesar di Indonesia, di Nusantara. Nah itu tujuannya DRN seperti itu, bukan apa-apa sih. Ya intinya biar terucukan nggak dipandang sebelah mata lagi, walaupun sekarang ya terucukan kan udah booming, memang sekarang udah booming. Hampir setiap gantangan, setiap event itu ada kelas terucukan. Cuman ya ada sebagian orang lah yang menganggap terucukan itu masih burung yang apa ya? Burung yang dipandang sebelah mata lah, masih ada yang menyepelekan gitu kan. Tapi nggak begitu banyak sih. Cuman DRN Panto itu masih ada, masih ada juga yang seperti itu. Di saat DRN mantau di postingan di sosial media itu masih ada yang berkomen seperti itu. Makanya DRN masih tetap konsisten di terucukan. DRN pengen terucukan itu masuk event nasional paling bergengsi. Nah setelah itu DRN punya rencana yaitu setelah terucukan masuk event itu kemungkinan ya DRN akan tetap aja sih tetap diterucukan, cuman akan memenuhi permintaan dari teman-teman yang lain. Kan kadang pemain terucukan nggak mungkin yang main terucukan doang, pelihara terucukan doang nggak, pasti ada burung kicauan lainnya. Nah kadang ada yang punya LW, ada yang punya murai, ada yang punya kacer, ada yang punya kacang hijau, perkutut ya kan, terus puter, ada juga abah sendiri punya lovebird ya kan. Nah itu DRN sering ditanyain kan, Om cara perawatan burung ini gimana, Om cara perawatan burung ini gimana. Waduh, saya nggak tahu gitu kan. Nah DRN itu pengen belajar dari itu, jadi nggak cuma terucukan doang tapi DRN pengen ngembangin semuanya gitu loh. Nah di saat di gantangan DRN sendiri juga sering dimintain, Om YouTuber ya? Bukan Om. Nah itu enggak, saya cuma ngambil foto sama video doang gitu kan. Oh pasti YouTuber. Bukan Om, tolong dong Om. Tolong apaan? Ambilin video saya, uploadin gitu. Uploadin di mana? Di Facebook. Bukan Om, di YouTube-nya. Aduh, mau gimana lagi ya? Mohon maaf dah, soalnya kan DRN masih konsisten di terucukan gitu loh. Nah, jadi untuk saat ini DRN belum bisa bikin konten yang lain selain terucukan. Kalau seputar terucukan DRN masih konsistennya di situ. Kalau untuk burung-burung lain DRN mohon maaf belum bisa. Kemungkinan kedepannya DRN akan ngembangin itu Pak De. Ya semua orang harus berkembang. Iya, jadi nggak jalan di tempat, nggak satu titik doang gitu loh. Jadi titik kedepannya itu harus berlanjut gitu doang loh Pak. Jadi gini ya, barangkali kalau nanti ada permasalahan baik tulisan saya tentang cara perawatan yang benar, tidak menyinggung soal namanya yang sensitif ini soal doping, perlu dipahami bahwa teman-teman itu semua bahwa tujuan saya pribadi adalah supaya orang merawat burung dengan benar. Terus saya lebih berkonsentrasi pada organisasi seperti di PPI, di PMD dan di komunitas lain. Itu saya lebih senang di situ. Jadi tidak berpikir untuk gantang. Jadi kalau ada event-event anniversary saya datang karena rasa persaudaraannya kuat. Jadi saya pokoknya menghargai lah ya Pak. Silaturahmi intinya seperti itulah ya. Kenapa saya nulis dasar sekali masalah perawatan dari nol sampai cara penjinakan, cara perawatan, karena ini penting gitu loh buat orang-orang yang baru belajar burung, karena hobi terucukan dia ingin merawat burung, nanya salah. Banyak kan gini, saya tidak mengatakan bahwa orang itu salah ya, cuma mungkin keterbatasan media. Pada saat orang nanya cara bidakin burung gimana, mandi malam, udah tidak tanpa penjelasan, rapi lapar,
tidak dijelaskan terapi lapar berapa jam durasinya. Terus ada lagi yang lebih ekstrim, cabut bulunya. Wah, itu hanya karena dia baca, dia tidak melakukan itu, orang nanya dia jawab seolah-olah dia lebih tahu. Jadi saya tidak menganggap itu salah, cuma barangkali kan keterbatasan media untuk menjawab itu. Makanya menulis Abah jadi itu, jadi punya berpikiran pengen nulis seperti itu. Saya menulis itu biar dibaca, dipahami sama teman. Oh begini loh, terapi lapar seperti apa? Nah, lapar apa 2 jam, 3 jam, dengan durasi waktu. Jadi tidak ada orang yang puasa, kita contoh masih kecil aja puasa mungkin setengah hari dulu, baru kita pukul. Jadi burung juga gitu, jangan burung baru datang mandi malam, orang nggak tahu jam berapa mandi malam, dengan mandi malam aja. Burung dalam kondisi sakit. Nah, itulah yang saya tulis, itulah saya konsentrasinya di sana. Jadi soal lomba saya tidak begitu banyak ya, tidak banyak memahami karena saya memang tidak lomba. Jadi gantang hanya di komunitas, anniversary, saya tidak pernah kemana-mana gitu. Jadi kalau ditanya perawatan untuk lomba, ya yang saya tahu seperti itu. Tapi kalau cara perawatan yang bagus, yang benar itu yang saya pernah lakukan seperti itu ya. Itulah yang ditulis ya. Betul. Jadi rata-rata burung saya hampir semuanya, ya ada teman yang beli sama teman, misalnya dia merawat, dia beli Om Yokan sebulan 2 bulan, nggak sanggup, dia jual sama saya bayar 50 ganti ongkos perawatan, itu saya rawat gitu. Ada juga burung yang teman datang saya kasih, seorang burung program miara, saya kasih itu, saya teman sekolah SMA saya kasih, biar dia lebih senang dengan cucukan. Malah saya pernah dapat teguran, bukan teguran, sepertinya diingatkan oleh teman sekolah saya SMA. Salah satu teman itu juga wartawan, bilang gini, cucukan itu asli Indonesia, sudah booming di Indonesia, dia bilang gitu. Tapi jangan lihat, jangan lengah. Nanti orang-orang yang melihat di dunia maya itu bukan orang Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura. Nanti akan muncul kritik Bangkok. Saya pernah ngomong sama Pak Om Kleon. Kalau kita tidak dari sekarang memahami kerucukan dengan benar, ya kalau kita hanya berkutat kerucukan Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung gitu kan, tidak ada branding, nanti muncul itu perkutut Bangkok, ayam Bang Sedar, akan muncul lagi nanti kerucukan Bangkok. Itu Yang berarti saya khawatirkan. itu berarti dari sekarang harus sudah antisipasi yang seperti itu. Betul, makanya saya kenapa di PTI itu saya lebih menekankan, ayo branding teman-teman, juga pahami ini burung lumajang, ini burung Ciamis, ini burung Banjar, ini burung Sukabumi. Apa sih kriterianya ini? Komunitas Ciamis piara burung Ciamis, komunitas Banjar piara burung Banjar, Sukabumi piara burung Sukabumi. Jangan Jadi setiap komunitas itu inginnya Abah itu punya breeding sendiri, terucukan yang benar-benar lokalan daerah situ. iya, paling tidak juga dia piara dari nol tuh burung-burung asli atau di dia. Kayak saya juga punya burung Jakarta kemarin, teman dapat dari Pasar Minggu. Tanggapan apakah itu burung luar atau burung yang asli dari Jakarta saya nggak tahu. Itu saya rawat. Itu saya beli 150 burung masih Om kan masih viral, saya rawat. Karena saya pengen ini burung asli Jakarta. Walaupun itu saya nggak tahu apakah tangkapan liar, apa namanya udah ini maksudnya udah orang merawat liar atau memang asli Jakarta, saya belum tahu gitu. Nah, keinginan saya seperti itu. Orang Bogor piara burung Bogor, orang dari Surabaya piara burung Surabaya. Jadi komunitas itu menunjukkan semua jenis burung dari daerah masing-masing itu. Jadi punya breeding sendiri, punya ciri khas sendiri, Nah, punya tanda bukti bahwa inilah terucukan hasil dari daerahnya masing-masing. daerah masing-masing. Jangan sampai akhirnya nanti Muncul yang sementara ini kan seperti kayak yang lain gitu. orang awam ini kan sementara hanya bilang Jawa Timur, ini burung Jawa Timur, ini burung Jawa Timur, Jawa Timur mana? Bedanya cuma gede dan kecil, gitu kan. Tapi kalau komunitas yang bersangkutan, misalnya dari Jogja dia punya Merapi, dari burung
oh ini kalau Jogja ciri khasnya begini. Itu terbang. Orang Palembang punya kelucut Palembang, ini loh kelucutan Palembang. Jadi komunitas yang banyak, saya mengajak yuk seperti itu. Jadi tidak lagi nanti akan muncul itu Bangkok. Benar. Itu yang saya khawatirkan. Malah ini malah apa ya? Baru dengar lagi nih, baru dengar Darren baru dengar. Ada kata-kata seperti ini, ya kan? Sebelumnya Darren belum pernah dengar sih dari manapun, dari orang manapun. Ini baru abah yang ngomong, Darren dengar sendiri. Nah, jangan sampai ada terujukan yang bermerek yang dari luar gitu loh. Ya seandainya ada pun itu ciri khasnya atau tandanya itu bisa diketahui ya Pak. Karena kita udah punya, setiap komunitas dia punya terujukan yang ciri khas sendiri masing-masing gitu kan. Dari daerahnya sendiri, dari asal muasalnya sendiri yang benar-benar ya garis besarnya real lah gitu ya. Jadi komunitas itu bukan hanya cuma sebagai pasang banner, pakai seragam dan lain-lain, tapi coba kesana arahnya. Karena gini, saya melihat komunitas gampang mendirikannya, tapi asli karena tujuannya nggak jelas. Benar. Jadi saya sih pengennya gini, dalam satu daerah misalnya Bogor, udah komunitas Bogor. Masalah nanti Bogor Barat, Bogor Timur, Bogor lain, satu induk Bogor. Jadi ada kesamaan pikir, bukan mencari nama komunitas. Jadi ya itu sih hak masing-masing karena sekarang booming ya. Misalnya komunitas Surabaya, pusatnya tetap di Surabaya. Saya salut dengan Banten, itu paling rapi. Banten dan dia punya korwil-korwilnya. Tangerang, Serang, Cilegon. Jadi tidak semua itu komunitasnya tapi membawa nama, kalau keluar nama Banten, benar. Saya juga belajar seperti itu, Bah. Saya juga sendiri belajar seperti itu. Belajarnya apa? Darren sendiri kan berasal dari Kroya, dari daerah Cilacap, ya kan? Sebelum Darren main di YouTube ini, Darren itu dulu ikut komunitas terusukan. Yang pertama Darren Darren gabung itu di STMJ, Solidaritas Trucukmania Jakarta. Nah, itu Darren paling pertama kenal dan terjun di dunia terucukan. Setelah tahun berjalan beberapa tahun, Darren punya inisiatif sendiri. Kenapa enggak sih Darren membesarkan juga nama kota sendiri, bawa nama kota sendiri. Nah, pas kebetulan Darren punya info di sosial media, di Facebook itu ada beberapa anak-anak itu yang menganggap dirinya itu komunitas cuman belum muncul di permukaan. Itu cuman baru di sosial media, itu juga di dunia nyata itu juga belum pernah ada lah. Nah, itu baru muncul di sebuah komentar. Itu namanya RRK Raja Ropel Kroya. Dia udah punya logo, udah punya nama, cuman baru beberapa anak ya. Itu anak-anak masih SMP waktu itu deh. Nah, dengan inisiatif Darren itu punya pikiran kenapa ngegedein itu, gitu kan, memperkenalkan nama kota sendiri. Akhirnya Darren membawa nama RRK, kemana-mana membawa nama RRK, ya kan. Nah, karena bukannya berbentrokan sih, beda paham. Jadi walaupun satu jalan, cuman beda paham antara RRK sama STMJ. Akhirnya Darren itu mengundurkan dari STMJ, fokus ke RRK. Setelah RRK dikenal banyak orang, ya kan, akhirnya ya udahlah. Waktu itu kan Darren sering gantang kemana-mana, gantang bawa burung. Karena kemajuan zaman diterucukan, Darren nggak bisa mengikutin, akhirnya Darren mundur dari gantangan. Bukannya mundur dari gantangan yang menghilang atau gimana, Darren tetap datang ke gantangan, cuman udah nggak pernah gantang lagi. Kalau pelihara terucukan masih tetap pelihara terucukan, cuman gantang
semaunya DRN, nggak harus, nggak diharuskan. Nah, pokoknya justru dengan media-media seperti inilah Trucukan menjadi lebih terkenal, lebih terkenal nah, lagi. DRN makanya fokusnya tetap di media, tetap fokus di Trucukan, cuman jalurnya jalur media, cuman memperkenalkan lewat media, di Facebook, di YouTube. Sekarang udah merambah main Instagram, belajar main Instagram, itu juga tetap jalurnya tetap jalur Trucukan ya, karena memang udah keinginannya dari dulu pengen membumikan Trucukan, memperkenalkan Trucukan. Nah, dari situlah RRK dikenal di mana-mana, banyak orang udah pada tahu. Nah, karena DRN belajar dari itu KTMB, sebenarnya belajar dari KTMB, ngeliat dari KTMB. Karena DRN itu pernah datang ke Rangkas waktu anniversary KTMB yang pertama. Nah, itu DRN bela-belain datang ke situ bawa nama RRK, datang ke Rangkas jauh, ya lumayan jauh perjalanan, pakai motor, pakai kendaraan sendiri tuh kurang lebih 3 jam berboncengan sama istri. Ya? Iya, berduaan sama istri, tengah malam berangkat dari rumah setengah 9 malam, nyampe sono setengah 2 malam, pagi buta, pokoknya setengah 2 baru nyampe situ. Nah, DRN belajar dari situ. Ini KTMB bisa semewah ini, gitu kan. Dia punya core banyak, TRT ada yang Rangkas, ada di Serang, ya ada di Cilegon, ada di Tangerang Kota, itu banyak core nya. Jadi beberapa komunitas Trucukan tapi tetap atas nama KTMB. Nah, DRN belajar dari situ. Karena di Cilacap itu ada komunitas. Kalau DRN sendiri menyebutnya ini bukan komunitas sekarang. Itu bukan komunitas, Bah. Jadi keluarga besar komunitas Trucukan seluruh Cilacap. Nah, itu sebelum RRK berdiri itu udah ada dia. Itu udah ada CO2T. Mungkin teman-teman Trucukan udah pada tahu semua CO2T. CO2T itu kalau DRN sendiri nganggap itu bukan komunitas, keluarga Trucukan. Induknya. Kalau DRN bilang sekarang sih induknya komunitas Trucukan di Cilacap. Nah, itu kenapa enggak sih DRN gabung aja ke situ? Akhirnya DRN milih bergabung di situ. RRK tetap masih ada, ya kan? Anak-anaknya juga masih ada, orang-orangnya masih ada. Cuman sekarang mereka tetap support di CO2T, komunitas Trucukan Cilacap. Itu mereka tetap support di situ. Jadi di saat kita kumpul, gabung, kita semua bawa CO2T, Bah. Iya. Tapi untuk event latberan atau latpresan itu semua komunitas masih bisa membawa komunitas sendiri. Iya. Seperti Banten itu sendiri juga masih bisa seperti itu. Ya, makanya saya bilang, saya kan ya barangkali kalau soal usia mungkin saya udah nggak waktunya lagi gantang-gantang burung kan. Saya lebih konsentrasi di organisasi, di kemajuan Trucuk gitu kan, pengenalan. Cuma saya bilang saya salut dengan Banten yang begitu. Soal intrik mah banyak lah, soal suka tidak suka banyak, tapi dia bagus manajemennya, bisa satu nama. Saya pengen juga seperti itu, barangkali Bandung satu nama, Rompel Mania Bandung gitu. Nah, makanya DRN belajar dari situ, Bah. Ya. Akhirnya DRN ya gabung, tetap support dengan CO2T. Jadi di saat CO2T mau jalan kemana, mau ada event kemana, DRN ya tetap supportnya dengan cara ya DRN nggak bisa membantu dengan dengan materi, ya kan, dengan materi. Cuman DRN bisa memberi info lah, seperti apa, gimana jalurnya, gimana caranya, gitu kan. DRN tetap supportnya di situ. Nah, bukannya karena apa-apa, karena DRN ya mengakui DRN itu orang Cilacap. DRN hobi di Trucukan. Nah, DRN cinta sama Trucukan, akhirnya DRN yaitu supportnya dengan cara seperti itu. Jadi membawa nama besar Cilacap. Nah, jadi satu keluarga Trucukan Cilacap namanya CO2T. Itu untuk buat teman-teman Trucukan yang lainnya,
jalan ceritanya seluk-beluknya seperti itu. Kenapa DRN sekarang nggak ikut komunitas kemana-mana ya kan, nggak pilih-pilih komunitas ini itu. Pokoknya bagi DRN itu semua komunitas sama. Yang penting kita tetap jaga tali silaturahmi ya, tetap guyup, tetap rukun ya kan. Kita kan Turcukmania Nusantara kita bah ya kan, bukan cuman inilah komunitas kita, inilah keluarga kita, enggak. Kalau bagi DRN sendiri pokoknya semuanya DRN rangkul ya kan, insan terucuk ya. insan terucuk ke semua ya kan. Bisa di lapangan. Nah, DRN juga nggak bisa jadi patokan gitu, patokannya di mana? Ah, dia pilih kasih, dia cuma ngikutin dia aja, dia terlalu condong ke situ, terlalu condong ke sini. Enggak, kalau DRN sendiri enggak. Sebenarnya bukan seperti itu. Jadi di saat di gantangan teman-teman atau Ropelmania yang nggak ikut komunitas atau yang ikut komunitas, misalnya pengen punyalah kenang-kenangan dokumentasi. Di saat kita nggak mau ngambil sendiri kan bisa melalui DRN gitu loh, memperkenalkan itu bisa melalui DRN. Misalnya, Om, ambilin video burung saya dong gitu. Oke, DRN siap yang seperti itu. Karena DRN ya kerjanya di lapangan seperti itu. Oke, nggak masalah, no problem. Nanti bisa dikirim ke nomor WA ya kan, atau di tag langsung di sosial media kalau DRN posting atau gimana. Nah, itu caranya DRN seperti itu, bukannya DRN pilih kasih ke komunitas ini komunitas itu, enggak. Pokoknya namanya satu orang satu kamera ya kan. Kalau suruh ngambil semuanya secara berbarengan itu nggak bisa, jadi satu-satu lah ya kan. Di saat kelas ini, kelas itu kan bisa dibagi-bagi. Setiap gantangan kan banyak kelasnya. Nah, ini ada